di Aceh. Dan saya pilih memang materi lain dan materi terbenam. Jadi pas. Jadi memang pas. Mantap Iya, ya. mantap. Iya. Katanya Aceh jadi salah satu provinsi paling aman yang ada di Indonesia. Lah, emang benar di Aceh itu paling aman? Sini-sini aku spill faktanya. Yang pertama, di Aceh itu jarang banget terjadi penjamretan atau pencopetan atau kayak kemalingan di tengah jalan terus ada orang tiba-tiba jambret atau copet gitu. Hal yang kedua yang bikin Aceh itu menjadi provinsi paling nyaman dan juga aman, setiap kehilangan barang, itu tuh orang Aceh bakal selalu nitipin sesuatu untuk diumumkan. Misalnya nih ada yang kececeran dompet atau sesuatu barang yang berharga, itu tuh bakalan di-share di sosial media. Jadi orang-orang bakal cepet tahu. Terus bukti yang ketiga, beberapa daerah yang ada di Aceh itu di pelosok-pelosok, kereta ataupun sepeda motor mereka taruh di luar. Faktanya mereka tuh aman-aman aja, gak ada yang hilang dan bahkan banyak kok barang-barang berharga yang ditaruh di luar, kayak mobil, kemudian sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Itu tuh kayak minim banget terjadinya pencurian, kecuali memang kayak udah direncanain banget. Terus fakta selanjutnya yang bikin Aceh itu menjadi salah satu provinsi teraman ya, karena memang jarang banget terjadi pembunuhan. Dan kalaupun ada yang terjadi pembunuhan, itu tuh aparat kepolisian dan aparat yang berwajib bakalan segera menindaklanjuti dan pelakunya bakal cepat-cepat tuh diringkus dan juga ditangkap. By the way, selamat ya untuk Aceh menjadi salah satu provinsi teraman yang ada di Indonesia. Yuk sama-sama kita tetap jaga keamanan di Aceh, karena kenyamanan dan juga keamanan ini bikin Aceh akan selalu dirindukan. Guys, enaknya di Aceh itu kalau maghrib semua usaha apapun itu bentuknya, baik minimarket lokal ataupun minimarket nasional dan apapun itu jenis usahanya wajib tutup. Dan alhamdulillah sebagai karyawan retail saya sangat merasa banyak diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Seperti yang teman-teman lihat, lagi azan. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan tenang. Dan banyak waktu untuk makan, sholat. Enak banget kan kalau jadi karyawan retail di Aceh, baik itu di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan tuh Masya Allah nikmat banget bro. Kita bisa sholat dengan khusyuk. Jadi buat teman-teman yang hari ini berada di Branch Medan ataupun di luar Branch Medan, buruan minta pindah ke Aceh, khususnya muslim ya. Enak banget di Aceh tahu, maghrib tutup di luar bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, banyak banget benefit yang kita rasakan, apalagi bisa beribadah dengan nikmat seperti saat ini, bisa sholat maghrib dan tutup dan buka tokonya itu di jam 19.20 lah maksimal. Aceh disebut salah satu provinsi termiskin di Indonesia, tapi selama kami ini jam traveling bolak-balik Medan Aceh, kami belum pernah melihat ada perkampungan kumuh di Aceh. Yang kami lihat justru orang Aceh mau bikin maskapai penerbangan, dan ini membuktikan itu Aceh kaya. Kedua, orang Aceh kalau mau menikah itu pakai mayam, satu mayam sekitar 6 jutaan. Dan mereka kalau menikah itu bisa sampai 10-15 mayam. Kalau dirupiahkan maharnya aja itu bisa sampai 100 juta. Nggak mungkin orang miskin bisa ngasih mahar sampai 100-an juta atau bahkan puluhan juta, kita katakan serendah-rendahnya. Kemudian di Aceh ini tingkat kriminalnya rendah. Kalau tingkat kriminal rendah berarti masyarakatnya tidak memiliki masalah ekonomi yang begitu dalam, karena sebuah kejahatan itu biasanya lahir dari masalah ekonomi. Nah di Aceh juga nggak ada angkot, yang ada rata-rata orang Aceh punya kendaraan sendiri, mobil ataupun sepeda motor. Nah selanjutnya di Aceh mobil-mobil mereka khususnya transportasi umum itu bisa dikatakan transportasi terbaik di Indonesia, seperti busnya yang high class, kemudian mobil-mobil travelnya itu bukan travel mobil seperti Innova atau Avanza, tapi mereka mobilnya itu bus yang harga di atas 1 miliar dan mobil high-ace yang harganya setengah miliar. Nggak mungkin lah orang miskin bisa beli mobil semewah dan sehebat itu fasilitasnya. Jadi ini kurasa pemerintah Indonesia salah data kalau mengatakan Aceh itu miskin. Saya kurang setuju.
Pulang tengah malam, kok masih aman di Aceh? Aceh adalah salah satu provinsi paling nyaman dan aman di ujung barat Indonesia, walaupun tengah malam. Aku baru balik jam 5-an gitu dan alhamdulillah masih aman. Tapi ini khusus untuk para cowok. Kalau cewek biasanya sampai jam 11-an gitu udah pada balik. Tapi ada juga sih beberapa yang bandel. Aceh dikenal dengan syariatnya, dan ini dipengaruhi oleh sosial, keamanan pemerintahan, dan pendekatan emosional antara sesama masyarakatnya. Aceh yang dikenal dengan masyarakatnya yang suka ngopi di beberapa warkop yang buka sampai 24 jam. Makanya beberapa anak muda dan orang tua pulangnya agak larut malam. Tidak ada begal, minim pencurian, dan kejahatan. Untuk orang luar, jangan sesekali buat kejahatan di Aceh. Bisa bocor tuh kuala, kalian pasti paham lah. Ikuti saja aturan di Aceh, maka akan aman. Namun penting diingat bahwa kondisi keamanan dapat berubah, apalagi faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, perubahan ekonomi, dan lainnya. Salam cengap-cengap guys. Abang Glenn nih malam ini sedang jalan-jalan di Panglima Polem Banda Aceh guys ya. Nah di sini guys biasanya orang parkir mobil itu sampai pagi guys, nggak ada yang jaga, nggak hilang ya, nggak kayak di kampung kita. Jangankan di luar, di dalam pun hilang. Lalu guys ya, di sini nggak ada tengah-tengah malam itu pintu besi, seng yang naik becak malam-malam nggak ada guys. Ya aman sekali guys ya. Lalu di sini guys ya, kita jalan tengah malam ya. Itu semuanya aman, tidak ada gangguan, tidak ada preman, tidak ada pungli, guys. Lalu guys ya, di sini kalau kita mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, nggak ada itu orang yang minta pemalak-pemalak, nggak ada ya. OKP, ormas nggak laku di sini guys ya. Betul-betul di sini sangat aman. Nah, lalu guys ya, kita juga bisa merasakan satu kearifan budaya lokal yang sangat terasa. Saya pernah tinggal di Aceh ini guys ya, itu kurang lebih 9 tahun ya. Saya merasa ini rumah saya ya. Betul-betul saya merasakan bagaimana bisa beradaptasi dengan masyarakat kita yang ada di Aceh ini guys ya. Nah, kayak macam kita salah satunya tukang parkir. Tukang parkir di sini ramah-ramah guys ya. Nggak pernah kita dengar ada pengendara sama tukang parkir itu bertekak ya, atau adu mulut gara-gara tarif parkir kayak macam di kampung kita. Di sini tukang parkir kau kasih 1.000, kau kasih 2.000 diterimanya, nggak ada masalah sama dia. Nah itulah ya keadaan yang perlu kita contoh, yang kita tiru dari orang-orang yang ada di Aceh ini ya. Oke guys ya, jadi kalau kalian mau jalan-jalan atau berlibur, berwisata, datanglah ke